kelompok 5 akan menjelaskan tentang sumber daya sekolah dasar. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan yang menjadi tim saya, yaitu ada Hartati Purnama Simanullah, Isma Sibarani, Messi Siburian, Jita Sidaputar, Fitri Pendiluban Gaul, Ronald Limat Paung, Veronica Sipayung, Indri Yolanda Nenggolan, Irma Sari Siagian, dan Yulia Manurung. Membahas sumber daya sekolah dasar. Sumber daya sekolah dasar itu terbagi atas 4, yaitu sumber daya bukan sekolah, sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Namun di sini kami hanya menjelaskan yaitu sumber daya bukan manusia dan sumber daya manusia. Nah, sumber daya bukan manusia itu meliputi program sekolah, kurikulum, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya manusia itu meliputi warga sekolah, yaitu kepala sekolah, siswa, komite sekolah, orang tua siswa, dan sebagainya. Di sini saya menjelaskan yaitu sumber daya bukan manusia. Yang pertama yaitu manajemen program sekolah. Proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik di sekolah jika didukung olehnya ada program, baik di tingkat kelas sekolah maupun di tingkat gugus. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan harus dikelola dengan baik yang tersusun dalam sebuah program sekolah. Proses penyusunan program ini merupakan proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, program adalah suatu kegiatan dalam membuat atau membentuk pengulang sekolah secara mandiri berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, atau analisis situasi dan kondisi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tuntutan masyarakat ini. Dalam penyusunan program, peran serta sumber daya manusia yang ada perlu dilibatkan seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi, orang tua atau wali siswa, tokoh masyarakat, utusan siswa, dan pengawas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ronald Limat Paung. Langkah-langkah dalam penyusunan program sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan visi, misi, tujuan sekolah, dan target sekolah. Untuk pencapaian target sekolah, beberapa hal yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama itu membangkitkan dedikasi guru dengan cara meluruskan niat pengabdian sebagai sumber daya manusia yang melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang kedua, membuat kesepakatan tugas atau kewajiban, imbalan atau hak, ganjaran jika berprestasi, dan sanksi jika mengingkari kewajiban yang berdasarkan aturan yang disepakati. Yang ketiga, menanamkan rasa memiliki pada seluruh warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah. Yang keempat, melakukan rapat berkala untuk mengetahui kemajuan, mencari solusi bersama dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga tercipta suasana kerja yang menyenangkan dan saling mendukung. Yang kedua itu mengambil keputusan strategis. Yang dapat ditempuh dalam melakukan pengambilan keputusan strategis adalah dengan melakukan analisis situasi dan kondisi yang berkenan dengan. Yang pertama itu pengidentifikasian masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penganalisan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara komprehensif atau tenaga kependidikan, keuangan, kegiatan belajar mengajar, sarana prasarana, kesiswaan, kerjasama, dan lain-lain. Selanjutnya, penentuan skala prioritas. Setelah melakukan analisis dan kondisi seperti di atas, maka pengambilan keputusan strategis lain yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyusun program kerja. Yang kedua, menyusun pembagian tugas. Yang ketiga, menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, menyusun anggaran yang diperlukan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai manajemen kurikulum. Di mana cara yang dapat dilakukan atau diikuti dalam menyusun program tahunan kegiatan belajar mengajar antara lain sebagai berikut, yaitu ada 10. Yang pertama itu adalah menentukan hasil belajar efektif dengan berpedoman pada hari belajar efektif yang berlaku. Yang kedua itu adalah menentukan hari belajar efektif per minggu dan melakukan analisis materi pembelajaran dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan, kedudukan mata pelajaran,
dalam mata pelajaran lainnya, nilai aplikasinya, kemutahiran, dan karakteristik pembelajaran dan kebutuhan sekolah. Yang ketiga itu adalah menugaskan tenaga pendidikan untuk menyusun program tahunan. Yang keempat itu adalah melakukan pembahasan program tahunan, yaitu menyusun jadwal pembelajaran. Yang kelima itu adalah menyepakati perlunya untuk menyusun rencana pembelajaran, yaitu membahas bersama rencana pembelajaran yang disusun oleh guru. Yang keenam adalah melakukan supervisi secara berskala. Yang ketujuh ada mengembangkan sistem penilaian. Yang kedelapan itu adalah menyepakati sistem pemberdayaan yang dapat mengakomodasikan kemajuan belajar siswa. Yang kesembilan itu menyepakati sistem pembelajaran atau pemberdayaan yang dapat mengakomodasikan kemajuan belajar siswa. Yang ke-10 itu adalah menyepakati bahwa pembelajaran senantiasa berpedoman dalam metodik yang baik. Selanjutnya, sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan SD menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah. Di samping melibatkan masyarakat untuk berperan serta, oleh karena itu keberlangsungan roda pendidikan di sekolah dasar juga ditentukan oleh banyaknya sumber daya manusia, baik yang berada di sekolah dasar sendiri maupun yang berada di luar SD atau sekolah dasar. Sumber daya manusia berasal dari luar sekolah dasar, yaitu pengawas sekolah, kepala dinas pendidikan dari kecamatan sampai provinsi, Menteri Pendidikan Nasional, komite sekolah, dan juga Dewan Pendidikan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai kriteria minimal menjadi pengawas satuan pendidikan. Yang pertama, berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang ketiga, lulusan seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan, kebijakan dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di SD antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penetapan kalender akademik. Yang kedua, penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga, penetapan kebijakan dalam peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, penetapan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi dan kemampuan guru sebagai pendidik profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kebijakan dan koordinasi yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menetapkan kalender akademik dengan berpedoman pada kebijaksanaan Dinas Pendidikan Provinsi. Yang ketiga, mengkoordinasi berbagai upaya peningkatan dan menjamin mutu pendidikan. Yang keempat, mengkoordinasi berbagai upaya peningkatan kualifikasi dan kemampuan guru sebagai pendidik profesional. Dan yang terakhirnya, menetapkan muatan lokal dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem pendidikan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 50 ayat 1. Sistem pendidikan nasional berlaku bagi seluruh jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan SD yang berada pada jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, tanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pendidikan SD juga berada di tangan Mendiknas. Selanjutnya, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Sedangkan Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1. Setiap sekolah, termasuk SD, memiliki komite sekolah, sedangkan Dewan Pendidikan terdapat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Penerapan komite sekolah sangat sentral dalam penyelenggaraan pendidikan, baik tingkat dasar maupun menengah. Berikutnya adalah dalam bidang kesesuaian.
Tahapan kegiatan dalam bidang kesesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan siswa baru. Yang kedua, orientasi siswa baru sebelum siswa mengikuti pelajaran. Yang ketiga, penempatan siswa. Yang keempat, pembinaan siswa secara tertib dan akurat. Yang kelima, dana atau keuangan. Baiklah, sarana dan prasarana. Kegiatan ini dilakukan di sekolah dalam memanfaatkan dan memelihara sarana pendidikan di sekolah, antara lain yaitu yang pertama, menyusun jadwal pemanfaatan sesuai dengan peruntukan masing-masing sarana. Yang kedua, menunjukkan penanggung jawab untuk masing-masing peralatan atau saran. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sementara itu, kegiatan dilakukan sekolah dalam memanfaatkan dan memelihara prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjuk petugas tata usaha sekolah sebagai penanggung jawab keamanan dan kebersihan prasarana. Yang kedua, menetapkan pemanfaatan masing-masing fasilitas yang ada. Dan yang ketiga, menyusun jadwal pemeliharaan masing-masing fasilitas serta menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk perawatan dan kebersihan. Nah, cukup sekian pembahasan kami tentang sumber daya di sekolah dasar. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.